Kalau secara umum, mungkin secara pribadi dulu. Jujur waktu aku akhirnya gabung di timnya Mas Danang itu, ini satu fun fact ya teman-teman. Sebenarnya aku nggak punya device yang benar-benar proper di situ. Oh. Jadi waktu aku awal masuk tuh aku sampai pinjam ke temanku, nyewa. Bahkan bahasanya tuh nyewa, aku nyewa laptopnya dia, biar aku bisa Mengedit maksimal ya, editor maksimal seperti itu. Itu kalau tantangan pribadiku secara personal lah. Sejauh mana mata kuliah di KPI ini, di prodi kita ini membantu kamu dalam insting sebagai editor seperti itu? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya prodi KPI ini cukup sangat membantu untuk di bidang industri kreatif. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau di bidang konten visual itu kan yang kita kejar kan bagaimana proses penyampaian pesan itu sampai kepada audiens seperti itu kan. Sementara untuk pelajaran di prodi KPI itu tuh banyak sekali mata kuliah yang sesuai kayak gitu. Kayak contoh bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan baik, bagaimana cara kita memanage audiens biar bisa lebih konsisten dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Selain itu di prodi KPI juga kan itu nggak cuma bicara soal teori tapi banyak praktek-praktek. Iya, betul. Ada materi tentang broadcasting juga kan kayak gitu. Jadi secara nggak langsung tuh kita bersinggungan juga dengan industri kreatif itu sendiri. I think sebenarnya anak-anak KPI itu udah terfasilitasi banget. Iya, betul. Terutama di kampus kita tercinta ini kan banyak sekali UKM ataupun fasilitas yang mendorong kita buat belajar lebih banyak, buat praktekin secara langsung. Buktinya sekarang kan cutting kita yang semester 6 kan banyak juga yang magang di industri besar di Jakarta. Ada yang di Tempo, ada yang di Radar kayak gitu kan, Kompas juga. Itu kan sebagai contoh bukti konkret lah bahwasanya KPI prodi kita ini tuh nggak seburuk itu gitu loh. Maksudnya banyak peluang yang bisa kita maksimalkan di situ juga. Jadi kalau teman-teman ngerasa minder sebenarnya lebih ke bagaimana teman-teman mengontrol apa yang bisa teman-teman maksimalkan di situ. KPI bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Sobat Kompos. Kembali lagi di program KPI Bercakap, tumbuh bersama dalam cerita. Selamat datang di program yang seru dan menarik ini. Apalagi kalau bukan KPI Bercakap, yang akan membahas hal-hal menarik, seru, update, dan tentunya hal-hal yang patut untuk kita bicarakan. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka ta'aruf dong. Oke, bersama saya Al-Mutakin yang akan menemani Sobat Kompos pada episode yang sangat menarik kali ini. Dan Sobat Kompos, tentunya saya tidak sendirian dong. Pada kali ini saya ditemani salah satu narasumber atau narasumber kita pada kali ini. Dia merupakan teman kita di KPI Angkatan 24. Nah, menariknya dia adalah ketua angkatan kita, teman kita di angkatan 2024. Pasti Sobat Kompos penasaran kan kenapa kita mengundang ketua angkatan ini sebagai narasumber kita pada kali ini. Jadi, walaupun kami sama-sama dari angkatan 24, tapi narasumber kita kali ini itu jam terbangnya sudah sangat ngeri teman-teman. Karena beliau ini, ketua angkatan kita ini sudah berhasil menjadi editor influencer terkenal, Danang Girisadewa. Siapa sih yang tidak kenal influencer itu? Nah, maka dari itu kita akan bincang-bincang dan ngobrol dengan ketua angkatan KPI 2024 ini. Pasti Sobat Kompos sudah penasaran siapa orangnya dan bagaimana sosoknya. Langsung saja kita sapa ya pada kali ini. Halo Kak Zaki. Halo. Sapa dulu dong Sobat Kompos. Halo Sobat Kompos. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kabar baik ya, alhamdulillah. Nah, jadi kita kan sudah spill nih, pada hari ini kita ketemu sama ketua angkatan. Pasti teman-teman penasaran dengan narasumber kita pada hari ini. Jadi boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Kompos, dari mana asalnya, kemudian kesibukannya sekarang apa aja. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Muzaki Mahfud. Teman-teman bisa panggil aku Zaki. Aku dari Kediri, Jawa Timur. Aku juga dari KPI Angkatan 2024. Untuk kesibukan saat ini selain kuliah, aku masih aktif sebagai freelance video editor.
Mas Danang Giri Sadewa. Selain itu juga ada freelance di tempat lain juga, influencer lain, Samuel Lee, dan beberapa masih handle project dari luar seperti itu. Oke. Berbicara tentang dunia editing ya, tentunya saya yang dari SMA jurusan bahasa kemudian masuk di komunikasi itu awam sekali dengan yang namanya editing video ini. Apalagi kalau dapat tugas dari dosen yang saya tahu ya edit video itu potong-potong doang, kemudian Tempel-tempel aja gitu ya. tempel-tempel aja ya seadanya. Karena ya saya juga tidak mengerti dan saya menganggap bahwa video editing itu sesimpel itu. Tapi Sobat Kompos, waktu dengar dari teman-teman bahwa di angkatan kita itu ada satu mahasiswa yang menjadi editor dari influencer terkenal, itu mengubah perspektif saya. Oh, ternyata mengedit itu pasti tidak sesimpel itu dong. Iya benar. Dan di sini kita mau berbincang-bincang sama Kak Muzaki, bagaimana Kak Muzaki ini ceritanya awalnya bisa menjadi editor di konten kreator terkenal ini. Boleh diceritakan? Oke, di sini mungkin aku sedikit sharing ya. Sebenarnya untuk sampai di titik ini tuh nggak cuma butuh persiapan yang cukup pendek, tapi ada proses panjang di baliknya kayak gitu. Jadi awalnya kenapa aku bisa masuk ke industri ini tuh karena waktu aku SMA tuh jadi bagian dari tim media pondok kan, seperti itu. Cuma sebenarnya basicku dulu tuh di desain grafis, bukan di video editing. Cuma karena ada satu masa yang kayak memposisikan aku harus bisa masuk ke video editing, jadi aku akhirnya belajar di situ, tertarik di situ, dan ternyata video editing itu seru banget gitu teman-teman. Nah, kalau kenapa aku bisa masuk menjadi bagian dari tim Mas Danang, karena sebenarnya tuh karena aku udah ngerasa punya skill dan kemampuan di bidang itu ya. Kemarin tuh timnya Mas Danang tuh open recruitment untuk internship video editor, jadi aku belajar atau mencoba untuk apply di situ kayak gitu. Dan itu pun nggak semulus yang aku bayangin, karena pada saat apply pertama itu aku ketolak teman-teman. Oh, Jadi nggak langsung keterima gitu. Tapi ternyata selang beberapa bulan ada open internship lagi, aku coba apply lagi dengan skill yang aku tingkatin tentunya kayak gitu, dan ternyata alhamdulillah aku bisa masuk dan jadi bagian dari timnya Mas Danang Giri Sadewa seperti itu. wow, menarik sekali ya. Dan benar-benar dari dasar, apalagi sekolahnya juga bukan yang Ya bener banget. bukan sekolah umum yang bisa mendapatkan banyak pelatihan Iya, bukan. untuk editing ini ya. Bener. Tentunya itu apa ya? Karena usaha diri sendiri seperti itu, karena kemauan untuk belajar ya, itu menjadi pelajaran juga ya buat saya. Nah, editor ini kan gerbang terakhir konten gitu ya. Ya bener. Dan kira-kira tantangan terbesar waktu pertama kali dapat tugas buat ngedit itu apa sih? Kalau secara umum, mungkin secara pribadi dulu. Jujur waktu aku akhirnya gabung di timnya Mas Danang itu, ini satu fun fact ya teman-teman. Sebenarnya aku nggak punya device yang benar-benar proper di situ. Oh, Jadi waktu aku awal masuk tuh aku sampai pinjam ke temanku, nyewa. Bahkan bahasanya tuh nyewa, aku nyewa laptopnya dia, biar aku bisa mengedit maksimal ya, editor maksimal seperti itu. Itu kalau tantangan pribadiku secara personal lah. Kalau secara umum, pertama tentunya adaptasi yang harus cukup cepat seperti itu. Karena kan setiap influencer atau setiap editing kan punya stylenya masing-masing, punya style yang berbeda kayak gitu. Jadi bagaimana caranya aku bisa menyesuaikan ritme mereka, cara kerja mereka kayak gitu. Bagaimana biar tes atau kecepatan informasi yang disampaikan tuh bisa sesuai dengan style yang sudah mereka punya kayak gitu. Kalau selain itu tentunya ada pressure di balik itu, karena aku kan masih sambil kuliah juga. Jadi bagaimana caranya aku harus bagi waktu biar bisa lebih bener-bener kuliahku jalan dengan lancar dan editanku juga bisa sesuai deadline kayak gitu. Jadi ternyata alat seadanya itu bukan menjadi penghalang, bahkan berusaha untuk memperbaiki kualitas dengan berbagai cara lagi ya. That's sangat inspiratif perjalanannya ternyata. Nah, dari
kerja-kerja itu boleh nggak di-spill workflow kerja kakak berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu video yang high quality seperti itu? Kalau terkait workflow itu sebenarnya lebih ke kalau secara teknis dulu ya ini. Kalau teknis itu sebenarnya yang pertama tentunya kita milih bahan-bahan yang udah dikasih kepada kita kan. Mesti kita filter lagi mana yang harus dimasukin, mana yang harus dipotong seperti itu kan. Setelah itu bagaimana kita caranya nyesuaiin isinya. Maksudnya kan karena sebenarnya video editing tuh seperti yang sudah disinggung tadi, ini tuh bukan cuma sesimpel potong-potong atau tempel-tempel video ya. Jadi video editor tuh lebih ke bagaimana cara kita menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan agar bisa sampai ke audiens dengan baik. Iya gitu. betul. Jadi workflow-nya tuh ya kurang lebih kalau secara teknis tadi kita pilih bahan-bahannya dulu, kita potong, kita masukin sound effect-nya seperti itu. Cuma secara bahasanya tuh lebih ke bagaimana pesan yang ingin disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada audiens. Karena kalau mau sebagus apapun bukan gitu, maksudnya mau sebagus apapun skill yang kita miliki atau device yang kita miliki, kalau kita nggak punya rasa atau lebih strategi bagaimana biar pesan itu sampai ke audiens, ya hasil dari video kita tuh nggak akan bagus dan nggak akan bisa rame seperti itu. Karena gini ya, banyak orang yang bisa motong-motong video tapi Betul banget. rasanya itu nggak sampai gitu Ya, kan. bener. Nah aku mau nanya, itu rahasianya apa sih biar orang itu kalau mulai dari nonton detik pertama itu 3 detik pertama itu sudah tertarik biar mau nonton terus sampai akhir? Pasti itu kan susah ya, apalagi kecenderungan Gen Z sekarang itu suka yang singkat-singkat gitu. Instan gitu ya. Kalau nggak menarik di awal ya udah Langsung skip di-skip aja. gitu. Iya, itu gimana? Sebenarnya kalau terkait bagaimana agar video ini menarik tuh nggak cuma di bagian akhir, karena editing ini kan hanya bagian finishing di bagian akhir kan. Kalau untuk produksi konten, bagaimana agar konten kita menarik itu sebenarnya harus dipersiapkan sejak penulisan skripnya, sejak dari awal. Kita harus, maksudnya pesan apa yang ingin disampaikan dan bagaimana ngebungkusnya. Karena di bagian editing tuh tugas kita sebagai editor tuh cuma mempoles hasil atau isi materi pesan yang udah direkam tadi, kayak gitu. Jadi intinya tuh lebih ke bagaimana storytelling pesan yang ada di dalam video tadi. Kalau storytellingnya bagus, insya Allah nanti maksudnya targetnya bakal lebih mudah buat dijangkau. Bagaimana penonton bisa lebih betah di dalam ketika nonton video kita, bagaimana agar pesan itu lebih relate sama penonton, dan itu juga dipengaruhi dari awal produksi kayak gitu tadi, bukan hanya ketika editing kayak gitu. Jadi untuk sampai ke titik bagaimana biar konten yang kita hasilkan itu bagus dan bisa high quality gitu kan. Iya. Itu emang harus diperhatikan dari awal banget, dari proses penulisan skrip. Kalau workflow di aku kan udah ada jobdesknya masing-masing. Kalau udah ada tim kreatif yang udah nyusun skripnya nanti bagian apa gitu. Kalau aku kan tinggal bagian editing aja. Jadi buat finishing dari pesan yang ingin disampaikan tadi gitu. Iya. Berarti itu membutuhkan waktu yang lama juga ya? Oh iya. Karena aku mikir Mas Zaki ini ketua angkatan, pasti punya tugas dong sebagai ketua angkatan. Sebagai mahasiswa, udah semester 4 belajar metode penelitian. Wah itu pusing banget asli. Menurutku itu cara bagi waktunya itu gimana sih? Kalau boleh tahu ya. Wah, ini topik yang cukup berat sebenarnya. Maksudnya kalau ngobrolin terkait manajemen waktu pun sebenarnya manajemen waktu itu juga agak berantakan gitu. Karena aku tahu sebenarnya maksudnya dengan waktu yang terbatas ini dan kesibukan yang nggak ada batasnya ini kayak banyak banget gitu kan. Pasti ada hal yang dikorbanin kayak gitu kan. Jadi ada beberapa kali masanya ketika aku ada waktu yang menyempatkan harus produksi kayak gitu, sementara ada harus kuliah juga. Jadi UKM ikut juga? Ya ada UKM, beberapa UKM kayak. Jadi kuncinya di skala prioritas sih, dimana teman-teman nentuin mana yang lebih penting terlebih dahulu. Contoh kalau memang kuliahnya waktu itu UTS ya udah konfirmasiin aja ke manajernya kalau mohon maaf belum bisa produksi karena harus UTS, harus ngerjain tugas kuliah dulu lah yang lebih prioritas seperti itu. Cuma kalau mungkin di hari biasa yang mungkin bisa, kan ada jatah bolos ya. Ada. Izin aja sekali 2 kali kan nggak apa-apa, jadi gitu buat Betul itu. produksi. Karena
kalau ketika kita ngambil suatu pilihan ya pasti udah ada tanggung jawab di situ kan, ada kurang lebihnya, ada gak enaknya kayak gitu. Iya. Nah, karena membahas dunia perkuliahan ya, Iya. dari membawa perkuliahan ini ke job desk yang sekarang kamu tekuni. Nah, sejauh mana mata kuliah di KPI ini, di prodi kita ini membantu kamu dalam insting sebagai editor seperti itu? Kalau menurut saya pribadi sebenarnya prodi KPI ini cukup sangat membantu untuk di bidang industri kreatif. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau di bidang konten visual itu kan yang kita kejar kan bagaimana proses penyampaian pesan itu sampai kepada audiens seperti itu kan. Sementara untuk pelajaran di prodi KPI itu tuh banyak sekali mata kuliah yang sesuai kayak gitu. Kayak contoh bagaimana cara kita menyampaikan pesan dengan baik, bagaimana cara kita memanage audiens biar bisa lebih konsisten dengan apa yang kita sampaikan gitu kan. Selain itu di prodi KPI juga kan itu nggak cuma bicara soal teori, tapi banyak praktek-praktek. Iya, betul. Ada materi tentang broadcasting juga kan kayak gitu. Jadi secara nggak langsung tuh kita bersinggungan juga dengan industri kreatif itu sendiri. Mulai dari awal pembikinan konten, hasil akhirnya gimana, kan kita juga banyak tugas akhir, tugas-tugas tentang suruh buat video lah kayak gitulah, seperti itu. Jadi sebenarnya sangat cukup membantu untuk prodi KPI ini sendiri. Nah, apalagi kan kita ini di prodi KPI ada beberapa, nanti tinggal milih kan, mau fokus di mana, broadcasting, jurnalis, terus analisis. Media. Nah, kamu nanti rencananya gimana? Kalau untuk saat ini sebenarnya masih kepikiran di broadcasting. Ya, meneruskan ya. Ya, karena maksudnya sudah ada skill dan basic di situ kan. Cuma sebenarnya karena sebenarnya saya tuh tipikal orang yang suka belajar hal baru. Jadi masih ada ketertarikan untuk berpindah ke analisis media. Oh ya. Karena I think sebenarnya analisis media ini juga penting di tengah era ini. Maksudnya kalau broadcasting kan semua orang bisa. Ya. Kalau analisis kan lebih spesifik lagi. Iya. Bagaimana cara kita mengolah data itu tadi biar mengevaluasi lah ketika konten kita nggak naik, penyebabnya apa, seperti itu. Biar bisa lebih berkualitas konten yang kita hasilkan. Iya, karena kalau sudah punya skill editor, kemudian punya skill analisis ini lagi, itu menyatu itu bisa menghasilkan ini ya, luar biasa nanti hasil ilmunya. Ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa bahkan saya pun nggak nyangka bahwa di prodi KPI kita ini bakal ngedit segala macam, karena aku kira ya penyiaran Islam itu lebih nantinya ya berdakwah. Iya. Ya seperti itu. Karena fakultas dakwah ya. Iya, fakultas dakwah, penyiaran Islam. Aduh, gimana ya? Tapi komunikasinya dapat. Di situ itu dia intinya. Nah, sekarang itu banyak anak KPI yang mungkin merasa minder. Ya, aku pun awalnya minder ya masuk di penyiaran Islam ini. Mungkin karena mereka melihat di luar sana anak DKV, anak komunikasi murni akan memiliki skill editing yang lebih bagus lah daripada anak KPI. Ada nggak pesan buat mereka yang udah ngerasa down dengan jurusan saat ini dan menganggap bahwa KPI itu ya tujuannya bukan untuk itu? Padahal kan kita sudah merasakan bagaimana menjadi anak KPI yang mempunyai banyak privilege seperti itulah. Dari kamu gimana nih? Sebenarnya gimana ya? Minder itu wajar ya. Maksudnya awalnya pun aku juga minder ketika bergabung dengan teman-teman yang dari prodi DKV, dari prodi Komurni ataupun dari yang penyiaran secara langsung kayak gitu kan. Cuma sebenarnya kalau di industri kreatif ini tuh peluang kita tuh sangat luas banget kayak gitu. Karena yang dilihat pun juga bukan tentang materi yang teman-teman pahami, tapi juga tentang kemampuan yang teman-teman miliki dan skill akhir di akhir tadi loh. Ketika komunikasi kita bagus kan, untuk mencapai hal itu kan juga lebih gampang. Apalagi dengan skill-skill bantuan tadi. Ketika kita udah bisa di bagian editing, di bagian tools multimedianya, pasti untuk bersaing di industri kreatif itu bakal lebih gampang. Itu pertama, itu yang terkait industri kreatif. Yang kedua, I think sebenarnya anak-anak KPI itu udah terfasilitasi banget. Iya, betul. Terutama di kampus kita tercinta ini kan, banyak sekali UKM ataupun fasilitas yang mendorong kita buat belajar lebih banyak, buat praktekin secara langsung. Buktinya sekarang kan, cutting kita yang semester 6, kan banyak juga yang magang di industri besar di Jakarta. Ada yang di Tempo, ada yang di
radar kayak gitu kan, kompas juga. Itu kan sebagai contoh bukti konkret lah bahwasanya KPI prodi kita ini tuh nggak seburuk itu gitu loh. Maksudnya banyak peluang yang bisa kita maksimalkan di situ juga. Jadi kalau teman-teman ngerasa minder sebenarnya lebih ke bagaimana teman-teman mengontrol apa yang bisa teman-teman maksimalkan di situ. Soalnya kalau udah ngerasa minder terus malah kita ngedown dan nggak belajar lebih, justru itu yang bikin kalian tuh makin tertinggal gitulah daripada teman-teman yang mungkin lebih proper di DKV ataupun di penyiaran dan di Ilkom murni seperti itu. Dan satu hal yang perlu teman-teman tahu bahwasanya semua orang hebat ataupun editor hebat seperti itu tuh juga lahir dari pemula kayak gitu. Iya. Untuk sampai ke ribuan mil kan kita juga harus mulai dengan satu langkah kecil seperti itu. Jadi jangan pernah minder dan manfaatin setiap kesempatan yang ada, karena kesempatan nggak datang 2 kali seperti itu, dan nggak semua orang punya privilege yang sama buat buat seperti yang teman-teman KPI dapatkan sekarang seperti itu. Ya, sangat full insight sekali ya percakapan kita kali ini, walaupun ya ngobrolnya santai, tapi aku ngerasa itu bahwa dapat banyak ini ya. Ternyata background kita itu tidak menentukan bagaimana kita nanti bakal jadi apa. Benar. Ya, aku ngelihat Kak Muzaki ini dari pesantren yang awalnya dari organisasi desain grafis hingga memberanikan diri ke jadi editor, yang ternyata hal sekecil itu bisa mengantarkan untuk meraih hal-hal yang mungkin sama sekali tidak pernah difikirkan sekalipun. Bahkan aku yang bisa sampai ke Jogja pun bisa dapat teman-teman, dapat insight banyak dari orang-orang sekitarku, itu aku merasa bangga juga. Dan di komunikasi mungkin sekarang aku belum terlalu cakap dalam editor segala macam, tapi aku berusaha memaksimalkan di komunikasiku. Bagaimana sebagai orang Sulawesi yang tantangannya adalah di komunikasi yang dialeknya itu sangat jauh ya dengan bahasa Indonesia. Sampai di sini aku berusaha memaksimalkan itu, bisa menjadi membawa acara, jadi MC segala macam. Itu kan ada korelasinya juga dengan komunikasi. Tergantung kita mau mengembangkan dirinya di mana. Benar banget. Ya, apa ya? Mungkin ini bisa menjadi pelajaran berharga juga untuk teman-teman, bagaimana kita tidak menjadikan keterbatasan apapun itu, mulai dari tidak mendapatkan fasilitas segala macam, tapi kalau ada kemauan di situ, Tuhan akan membuka jalan untuk siapapun yang ingin berusaha. Dan di sini sudah ada contoh realnya di tengah-tengah kita, di obrolan kita kali ini teman-teman. Semoga apa yang kita obrolkan kali ini bisa menambah semangat teman-teman di luar sana yang mungkin nanti masih bingung mau masuk jurusan apa. Jadi teman-teman bisa memilih dari sekarang mau fokus di mana, kemudian mau jadi apa, dan nikmatilah proses itu, karena proses anak muda seperti ini itu tidak akan datang 2 kali teman-teman. Betul nggak? Betul banget. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kami, obrolan kami kali ini, yang tak terasa sudah sampai di ujung durasi ya. Padahal masih sangat banyak banget ya yang mau diobrolin. Lagi. Tapi mengingat Gen Z yang tidak suka durasi yang panjang-panjang, sepertinya percakapan kita sampai di sini saja. Dan untuk selanjutnya tentunya masih akan banyak narasumber-narasumber hebat lainnya yang akan datang di Kompos KPI. Dan teman-teman jangan lupa untuk like, share, subscribe video kami, dan follow akun Instagram kompos.uinsuka. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih Kak Muzaki sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. KPI Bercakap, tumbuh bersama dalam cerita.